Ya, kita ke silaturahmi Natal ke rumah pimpinan PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura. Kebetulan beliau ini Kristen dan mayoritas sih pengurus partai juga di PDIP atau partai apapun di Papua ini mayoritas Kristen. Juga dalam rangka Natal ini maka kita menjaga silaturahmi karena setelah beberapa hari waktu berjalan banyak kawan-kawan, tim-tim, anggota, pengurus, simpatisan yang kontak. Sehingga momentum Natal ini kita menjalin silaturahmi ke sana. Mungkin juga sambil mendiskusikan hal-hal politik ringan. Jangan dulu yang berat-berat karena masih dalam suasana Natal. Jayapura ini bagian yang terpisahkan dari pembangunan karakter nation dan karakter bullying. Jadi pembangunan karakter kebangsaan saya itu dibangun dari kota ini, kota Jayapura. Jadi banyak teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga, rumah orang tua semua di sini. Dari pagi tadi tiba dari Jakarta, memang niat untuk keliling saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di Papua untuk membangun kembali keakraban, kemesraan. Karena saya beberapa tahun, dua periode pemilu ada di Jakarta. Mereka cuma dengar spanduk, baliho, nama saya. Dan hari ini saya balik dan mencukupi waktu untuk bisa keliling ke mereka-mereka meskipun saya yakin tidak mungkin bisa semua, tapi minimal bentuk kehadiran ini bisa mewakili, menjaga kemesraan, kehangatan kita. Nah, tadi kita awali di rumah Pak Fritz Karubaba karena itu rumah kecil, tempat kecil saya, kompleks itu. Namanya Kompleks Pemda 1 Entrop. Sehingga saya dulu di situ, ini sahabat kecil saya dan tadi sebagaimana yang dilihat suasana banyak yang panggil sana sini ya memang karena saya anak situ. Jadi sebesar apapun kita di masa depan, kita harus mengetahui diri kita, eksistensi dari mana kamu berasal. Kamu harus mensyukuri setiap derap langkah, setiap jengkal kepergianmu, karena itu bagian tapak yang mengatur tentang masa depanmu. Kembalilah suatu saat kau beraja melintasi kembali jalur-jalur yang pernah kau datangi. Dan siapa tahu kamu punya berkat, punya rezeki yang lebih, kamu bisa merangkul sahabat saudaramu yang tertinggal. Karena tentu tidak sebagai semua manusia, tidak semua orang mengalami nasib, rezeki, dan kodrat yang sama. Itulah manusia disebut dengan makhluk sosial, saling memberi dan menerima satu dengan yang lain. Papua bilang cinta kasih, tanah yang diberkati, dan inilah kita, apalagi sebagai calon wakil rakyat. Harus diketahui karakternya, kepribadiannya, wawasannya, jaringannya, dan terutama kepeduliannya terhadap orang-orang yang diwakili. Makna Natal ini ya itu, seperti yang kita dengungkan dalam tagline perjuangan kita, suara torang. Suara rakyat, suara Tuhan, suara Tuhan, suara torang. Nah, akumulasi dari suara rakyat, suara Tuhan, suara Tuhan, suara torang adalah Merry Christmas. Kalau pakai pinjam ajaran Kristiani kan, kalau istilah Islam Nabi Isa Al-Masih, Yesus Kristus lah, disalibkan untuk menjadi penebus dosa manusia, mengorbankan dirinya untuk mengangkat derajat umat manusia dan menjadi cahaya terang. Wakil rakyat juga seperti itu. Dia harus mengorbankan dirinya untuk kepentingan rakyat. Jadi memberi cahaya. Kalau Islam bilang memberi nur ilahi, cahaya ketuhanannya harus ada. Nah, rumah suara orang itu harus mencerminkan cahaya ketuhanan itu. Meskipun tidak 100%. Tapi kita orang beragama. Kita orang beradat, berbudaya. Nah, aktualisasi ini yang hari ini kita jalankan dan kita rawat itu sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika di tanah Papua. Miniatur Indonesia di ujung timur Nusantara. Terima kasih. Kami sama-sama dari SD. Pak Baren dulu hobi olahraga sepak bola. Jadi dia dari SD sudah
menunjukkan jiwa kepemimpinan. Artinya dengan kami teman-teman SD, dia membaur dengan teman-teman SD dan hobi olahraga. Kemudian sudah dengan kami berteman sejak SD sampai sekarang. Kemudian Pak Bahar ini lama tinggal di sini di Entrop ya, di Jayapura, sehingga dengan Pak Bahar maju sebagai anggota DPR RI, kami yakin bahwa akan membawa kepentingan anak-anak Papua di sini untuk lebih maju, lebih sukses, dan nanti akan membawa nama baik orang Papua khususnya di Jayapura. Saya doakan Pak Bahar bisa tembus sebagai lolos sebagai anggota legislatif DPR RI, mewakili kami orang Papua di sini. Sukses selalu Pak Bahar. Selalu. Tuhan berkati. Terus berkati. Suasana Natal di Papua ya seperti ini, kita saling toleransi, jaga dan lain. Ini adalah bentuk toleransi nasionalisme yang kurang terekspos di tingkat nasional. Karena yang terlalu terekspos itu yang keras-keras, riak-riak, dinamika, seolah-olah mencekam di Papua. Padahal sebenarnya ada sisi positif yang jauh yang bisa menjadi ikon perdamaian, persatuan bagi Nusantara kita. Kita, apalagi saya sendiri sebagai calon anggota DPR RI, calon anggota DPR itu bukan hanya wakil rakyat, tapi dia juga menjadi duta daerah. Duta daerah, jadi kalau ada duta seni, olahraga, DPR itu adalah duta, dia mewakili rakyatnya dan dia menyuarakan seluruhnya. Ikuti terus perjalanan kami di Safari Natal bersama saya, Pak Ridwan Farawan, calon anggota DPR RI. Calon anggota DPR RI itu politis, tapi perjalanan ini adalah perjalanan humanisme, kemanusiaan, dan cinta saya. Karena saya bagian yang tak terpisahkan dari tanahku, Papua. Surga kecil yang jatuh ke bumi, termasuk manusia-manusia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pencalonan Pak Bahar maju menjadi anggota DPR RI itu adalah sebuah kepantasan. Jadi bukan sesuatu yang dadakan, tapi saya pikir ini sebuah perjalanan yang panjang untuk Pak Bahar, sehingga bagi saya itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Apalagi menurut saya sudah 10 tahun menjadi staf ahli di Komisi 2. Dengan demikian, pekerjaan DPR itu tidak asing lagi bagi dia. Kalau Tuhan mengizinkan dan dia berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI, saya pikir tidak perlu belajar lagi, karena dia punya sejumlah pengalaman, terutama di organisasi, lalu pendampingan di Komisi 2 itu. Ini penilaian saya pribadi, bukan soal kedekatan saya dengan Pak Bahar, tetapi ya cara pandang saya dengan melihat sepak terjang mereka selama mereka mengambil posisi sebagai anggota legislatif di Senayan, tidak ada hal-hal yang mereka lakukan. Tapi kalau Pak Bahar, dia sudah tunjukkan itu dengan berbagai kegiatan, ya terutama dalam pembahasan Otsus Jilid 2, itu tidak bisa dipungkiri
bahwa itu adalah campur tangan dari Pak Bahar Prabowo sebagai staf ahli di Komisi 2. Pak Bahar Prabowo terpilih menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Kalau itu terjadi adalah sebuah kesempatan emas bagi kita yang dari Papua. Karena sejumlah pengalaman dan sepak terjangnya yang selama ini, kita tidak perlu pertanyakan itu. Dan nanti ada hal-hal yang luar biasa dan itu dia akan lakukan untuk Papua. Walaupun dia bukan orang asli Papua, tetapi selama ini dia tidak memandang pendatang atau orang asli Papua keriting atau lurus, hitam atau putih. Pak Bahar tidak pernah membedakan itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika dia terpilih, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Papua. Tentu saya sangat yakin dan percaya bahwa Pak Bahar punya komitmen yang kuat untuk itu. Dengan teman-teman, adik-adik dari tim Rumah Suara Torang, mengharapkan agar damai, kesejukan di hari Natal ini bisa terpelihara karena dinamika politik tentunya akan panas, terpancar dari suasana Natal ini hingga pemilu 2024 menciptakan pemilu yang damai. Dan utamanya dalam kedamaian itu bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Papua 5 tahun mendatang. Closing statement-nya adalah, kalau closing statement ada semboyan Kabupaten Jayapura, jadi setiap daerah itu punya semboyan. Nah, semboyan Kabupaten Jayapura itu bahasa daerahnya begini. Kalau lihat logo Kabupaten Jayapura ada tulisan Kenambai Umbai. Itu artinya satu hati, satu jiwa. Terima kasih dan Merry Christmas. Merdeka!